DNA atau deoksiribonucleic acid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun atas heliks ganda. Jadi setiap nukleotida terdiri atas tiga komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada dua macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin atau A dan guanin atau G, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin atau T dan sitosin atau S. Nah, dua rantai DNA ini saling berkaitan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen A berkaitan dengan T, sedangkan G berkaitan dengan S. Antara A dan T dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan antara G dan S dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Jadi, fungsi-fungsi DNA yang pertama, DNA ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik sifat. Pada materi DNA yang unik, membuat peneliti tertarik untuk lebih lanjut lagi mempelajari tentang DNA. Hasilnya, ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sebuah kasus pembunuhan, sehingga kasus kematian seorang yang tidak diketahui identitasnya juga bisa membantu kinerja penegak hukum karena dapat mengenali atau mengetahui informasi terkait siapakah pelaku atau siapakah korban melalui tes DNA. Yang kedua, ada berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat DNA dibundel ke dalam 46 kromosom. Jadi setiap manusia memiliki 23, berasal dari laki-laki dan sel germinal perempuan. Hal ini dapat terjadi melalui proses yang kompleks. Lebih jelasnya, sel-sel germinal, spermatozoa dari pria dan sel telur atau ovum dari perempuan masing-masing memasok setengah DNA kamu. Jadi ini membuat DNA kita berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga adalah ekspresi informasi genetik. DNA adalah dasar dari kehidupan. Ini adalah molekul kompleks yang terdiri 4 jenis basa silang terhubung seperti tangga dan dipelintir menjadi spiral. Semua 4 protein ini terhubung dalam satu dan yang lainnya. Dan urutan semua pasangan membentuk gen yang mendefinisikan siapa kamu serta semua organisme lain di bumi. DNA juga mengandung semua pengkodaan genetik yang digunakan untuk mengontrol fungsi, perilaku, dan pengembangan suatu organisme. Selanjutnya adalah fungsi DNA ini untuk forensik, ilmuwan forensik. Jadi dapat menggunakan DNA yang terletak dalam darah, sperma, kulit, tali liur, hingga rambut yang tersisa di tempat kejadian kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Jadi pengidentifikasian ini biasanya disebut dengan fingerprinting genetika atau pemrofilan DNA. Yang terakhir adalah fungsi DNA ini untuk komputasi DNA, memiliki peran penting dalam ilmu komputer untuk riset, dan juga sebagai salah satu contoh bentuk cara komputasi. Contohnya saja teori database. Teori database ini juga dipengaruhi oleh riset DNA yang memiliki masalah khusus untuk menaruh dan memanipulasi urutan DNA. Jadi database ini dikhususkan untuk riset DNA adalah database genomik. Yang kedua ada RNA. RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA, yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Jenis-jenis RNA. Yang pertama ada RNA duta atau RNAD. Itu merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplek basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. Kedua ada RNA ribosom atau RNAR. Merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. Ketiga ada RNA transfer atau RNAT. Berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNAD menjadi satu jenis asam amino, serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Tahap sintesis protein dan prosesnya. Tahap sintesis protein terbagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein, DNA, RNA, protein. Proses perubahan molekul ini juga dengan central dogma. Tahap 1. Transkripsi. Proses sintesis protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagai molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein, yaitu di ribosom,
yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom, maka DNA butuh penggerak yaitu RNA polimerase untuk mendatangi DNA, menyalin kode genetik, atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini, mRNA disebut sebagai pembawa pesan. Dalam proses transkripsi juga terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, inisiasi RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen, terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Tahap kedua, elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Tahap ketiga, terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Tahap kedua yaitu tahap translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap inisiasi. Pada tahap ini, mRNA akan datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut dengan kodon start atau AUG. Lalu tahap kedua itu tahap elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein. Sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Lalu tahap ketiga yaitu tahap terminasi, merupakan proses translasi terakhir, yaitu saat salah satu kodon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi kodon stop atau AUU.